Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas pada satu hari ini, kita sambut firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang terambil dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang berbahagia pastilah orang yang berhikmat di dalam kehidupannya. Sebab apa? Dia tahu persis jika dia mau untuk memakai hikmat yang daripada Tuhan Allah, maka disitulah berkat yang melimpah dalam hidupnya. Ketika orang sudah mau untuk memakai hikmat daripada Allah, maka dia akan tahu mana jalan yang harus ditempuh dia. Di dalam setiap aktivitas dia, di dalam setiap pekerjaannya, dia akan selalu memakai hikmat daripada Allah sehingga dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik di dalam kehidupannya yang harus dilakukannya. Ketika kita sudah melakukan hal yang baik seturut dengan hikmat daripada Allah, maka disitulah tercipta sukacita. Disitulah tercipta kebahagiaan. Hal-hal yang baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu bisa memotivasi kehidupan kita agar selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hanya orang yang mau untuk memakai hikmat daripada Allah, itulah orang yang mau untuk mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kejadian-kejadian yang pahit sekalipun yang kita rasakan dalam kehidupan kita, itu bisa membuat kita down, bisa membuat kita jatuh. Sehingga ketika kita jatuh akan kepahitan tersebut, maka kita tidak akan bisa membuat hidup kita semangat. Tetapi melalui hikmat yang daripada Allah, kepahitan atau tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan mampu untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhanku, karena Engkau mengingatkan aku dengan apa yang terjadi, kepahitan di dalam kehidupanku, sehingga aku belajar. Itulah cara bekerja hikmatnya daripada Allah. Kalau kita lihat Bapak, Ibu, saudara-saudari, Raja Salomo ketika meminta kepada Allah, dia tidak meminta kekayaan. Dia tidak meminta apapun yang ada di dunia ini. Tetapi dia hanya satu yang diminta dia, yaitu hikmat yang daripada Allah. Karena dia tahu persis ketika hikmat sudah ada di dalam kehidupannya, maka otomatis dia akan berbahagia dan bersukacita. Bukan hanya dirinya saja yang berbahagia dan bersukacita, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya pun akan juga merasakan sukacita dan kebahagiaan dari hikmat yang daripada Allah. Seperti Raja Salomo, ketika dia memimpin, semua bersukacita dan berbahagia. Maka dari itu, amang inang saudara-saudari, satu hari ini dan seterusnya, kita pakailah hikmat yang daripada Allah. Kita mintalah hikmat yang daripada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika kita sudah memakai hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dapat mampu mendesain kehidupan kita agar mengucap syukur dalam segala hal, dan mendesain kehidupan kita agar selalu bersukacita dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, amang inang. Kita jalani hari-hari kita dengan penuh semangat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenali dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, sukacita-Mu yang masih kami rasakan hingga pada hari ini. Kami bangun dari tidur kami, Kau masih memberikan kami anugerah-Mu Tuhan. Terlebih lagi sebelum kami beraktivitas bekerja satu hari ini Tuhan, kami sudah menyambut firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami agar kami selalu memegang kepada Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, berserah kepada Engkau Tuhan dan memakai hikmat yang daripada Engkau Tuhan, karena kami tahu jika kami memakai dan memegang Engkau Tuhan, memakai hikmat-Mu, kami akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati Tuhan, sukacita yang sejati Tuhan. Kami sampaikan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, Kau juga memberkati jemaat-Mu Tuhan. Kalaupun ada dalam keadaan sakit, Engkau mau untuk menjamah tubuh mereka Tuhan, buang jauh-jauh segala penyakit dari tubuh mereka, sehingga mereka dapat merasakan kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan, dan dapat mengucap syukur dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan, dan dapat kembali bersukacita Tuhan, dan mendapatkan kebahagiaan daripada Engkau. Kami sampaikan jemaat-Mu yang sakit hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu Tuhan agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Amanginang. Tetap mengandalkan hikmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.